bakti. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, di pagi hari ini yang cerah, kami ingin berbakti kepadamu Tuhan. Pimpinlah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam mimbar Gereja GBI Galilea. Saya harap semuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Sekalipun barangkali ada yang sedang di dalam masalah, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Selagi kita tetap percaya berjalan di dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mau menikmati firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal yang 18, ayat yang ke-33, yang mengingatkan kepada kita agar kita tabah melangkah di jalan Tuhan. Tetap sadar di masa sukar, pasti ada jalan keluar. Mazmur 18 ayat yang ke-33. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Di saat dunia sedang gonjang-ganjing, diterpa oleh wabah
yang sedang melanda dunia. Orang-orang mengeluh. Orang-orang menjadi bosan, capek, jenuh. Terkadang marah, memaki-maki ke kanan kiri dengan tidak ada tata krama. Orang sehat dicurigai, orang mati ditakuti, diusir ke sana dan kemari, tidak boleh dibuang di tempat mereka, ditanam, dikubur karena takut mereka ketularan. Saudara-saudara, sungguh ini merupakan suatu keprihatinan dunia. Sungguh menakutkan dan mengerikan. Tapi inilah yang terjadi, yang tidak pernah terduga sebelumnya. Sampai penyakit ini, wabah ini menjelajah ke seluruh negara di dunia. Bagaimana terhadap kita? Apa pesan yang harus kita terima melalui firman Tuhan? Bahwa sejatinya kita sudah diberitahu oleh firman Tuhan bahwa hidup di dalam dunia adalah memang menderita. Menderita kesukaran, menderita kesulitan, menderita sakit. Itulah yang mengiringi perjalanan kehidupan kita. Semenjak Adam jatuh ke dalam dosa bersama Hawa, dan terus penderitaan silih berganti datang dan pergi menghantui kehidupan umat manusia. Tetapi juga bahwa Tuhan tidak meninggalkan begitu saja. Tuhan memberikan kepada kita manusia jalan yang rata. Jalan apa itu? Adalah jalan damai sejahtera. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Apabila kita mau berdamai dengan Allah. Jadi, jangan pikir dunia ini indah, abadi, pekerjaan sukses, karir naik, dagang untung, keluarga rukun, rumah mewah, mobil lux, status terhormat, pangkat tinggi. Mau apa lagi? Apakah ini yang disebut damai sejahtera? Ternyata tidak. Karena ketika tiba-tiba usaha menjadi bangkrut, pekerjaan menjadi rusak, sakit datang mendera, percobaan di dalam rumah tangga dengan tiba-tiba, dan banyak hal yang dialami, seperti damai sejahtera ini telah menjadi damai yang semu, damai fata morgana yang nampaknya kelihatan indah, tetapi sesungguhnya tidak menjadi satu hal yang nyata. Tetapi damai sejahtera yang sejati hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kata Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27, Yohanes 16 ayat 33, berkata seperti demikian, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar atau takut hatimu. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah, tabahkanlah, tegarkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia ini.
Puji Tuhan. Ini mutiara yang tidak boleh hilang dari kita. Damai sejahtera. Bagaimana agar damai sejahtera menguasai hidup kita? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama adalah hadirkan Tuhan, undang Tuhan di dalam hidup kita. Terima dan percaya Yesus di dalam hidup kita. Jadikan Yesus sebagai nafas kehidupan rohani kita. Napas yang terus bergerak, keluar masuk oksigen, dan kemudian langsung mempengaruhi jantung hati. Dan itulah yang harus kita simpan di dalam hati kita. Berarti dengan nafas itu kita harus menyatu. Dan berarti dengan Tuhan itu kita menyatu. Dalam Yohanes 14 ayat 20 mengatakan bahwa aku di dalam Yesus dan Yesus di dalam aku. Dan itu menjadi kenyataan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, bila kita hidup di dalam Dia, pasti hidup kita dijaga dan terlindungi oleh Tuhan agar kita tidak binasa. Yohanes 17 ayat yang 12. Karena apa? Dunia ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dunia dipimpin oleh iblis yang mengacau balokan seluruh isi dunia ini. Dan iblis yang sudah dikalahkan, yang sedang menanti untuk dipenjarakan dan masuk di dalam hukuman neraka. Sekarang ini ada kebebasan untuk mempengaruhi manusia, untuk mengusahakan manusia ikut kepadanya. Ia merayu, ia mengajak supaya mengikuti kehendaknya. Tetapi kalau dia tidak menurut, ia akan berbuat seperti singa yang mengaum dan siap untuk menelannya. Dan Tuhan mengatakan, anak-anak Tuhan, lawanlah si iblis, karena iblis akan lari daripadamu. Jadi kita mengerti bahwa Yesus sudah menang di atas kayu salib. Kematiannya di sana menjadi suatu pernyataan kepada dunia bahwa ia mati untuk kita yang harus mati, yang berdosa ini. Tetapi ia bukan mati masuk ke dalam kubur dan terus menjadi tanah. Ia bangkit setelah 3 hari di dalam kemuliaan dan naik kemudian ke dalam surga. Dan sekarang ada di dalam surga yang mulia, sedang menantikan waktu kita akan kembali ke sana dan menantikan datangnya Tuhan yang kedua kali untuk menghukum si iblis dengan pengikut-pengikutnya. Tuhan sudah menang di atas kayu salib dan kita juga harus menang di atas kayu salib, menang dari penderitaan kehidupan kita. Untuk memperoleh kemenangan, kita tidak hanya berdiam diri, kita tidak hanya tidur, tetapi untuk menang kita harus berjuang. Berjuang tentu harus menempuh perjuangan yang berat, penderitaan dan kesulitan. Tetapi tetap jalani, sebab kita tahu panglima kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia berada di depan kita, ia berada di belakang kita, ia berada di samping kita, selalu menyertai kita di dalam peperangan itu. Kalau suatu saat kita ini harus terkena luka, kita terima. Karena Tuhan melihatnya. Suatu saat kita menderita, kita terima. Sebab Tuhan juga memandangnya. Dan saat kita juga harus mati. Tapi itulah kita akan menjadi pahlawan yang sejati. Dan Tuhan akan memberikan penghargaan dan penghormatan bagi kita semuanya. Berperang dan jangan berdiam diri. Tuhan memberikan penyertaan bagi kita. Dan yang ketiga adalah tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Berjalan di jalan Tuhan adalah jalan yang rata. Dan kita tidak boleh
berjalan, berbelok ke kiri dan berbelok ke kanan semau kita sendiri. Tetap berjalan rata dan kita menurut petunjuk Tuhan agar terus berjalan menurut kehendaknya. Tuhan berkata, "Aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu berarti bahwa kita harus ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kita bersama-sama mentaati perintah Tuhan sendiri. Kadang-kala kita menghadapi kesulitan, kadang-kala kita menghadapi penderitaan, tetapi kita mendengar firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Jadi mau apa lagi? Apapun yang terjadi, pada saat-saat kita menghadapi jalan buntu, pada saat-saat kita menghadapi kesusahan dan kesulitan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Tuhan berjalan di depan kita dan memberikan jalan keluar bagi kemenangan pergumulan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Lengkaplah sudah kasih Tuhan buat kita semuanya. Mari kita terus berjalan maju. Berperang menurut perintahnya, melawan kuasa kegelapan. Tabah melangkah di jalan Tuhan yang rata. Jangan berbelok ke kanan dan ke kiri. Tetap sabar di masa sukar. Pasti ada jalan keluar yang memberikan kepada kita kemenangan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami dengar bersama-sama. Kuatkan dan teguhkan hati kami semua yang mendengar, yang membaca, yang mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan kami semuanya. Tuhan mengajar agar kami tetap tabah melangkah, tetap sabar di masa sukar, dan pasti ada jalan keluar. Kami akan tunduk dan taat mengikuti petunjuk-Mu. Kami akan terus berperang melawan kuasa iblis dan kami memperoleh kemenangan. Doa kami untuk seluruh perasaan kami, kelemahan kami dalam menghadapi masalah sakit penyakit dan masalah ekonomi. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya damai kasih Tuhan menyertai kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah kiranya berkat dari Bapa Surgawi, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan memberkati.